Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ngaji online Fiqhus Shiyam dari kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Sayyid Sabiq. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana mengqadha puasa Ramadan. Dikatakan oleh Syekh Sayyid Sabiq, qadha Ramadan la yajibu 'alal fawr, bal yajibu wujuban muttasa'an fi ayyi waqtin. Bahwa mengqadha Ramadan itu tidak harus segera, tapi wajibnya itu sifatnya muttasa'an, luas, boleh segera, boleh ditunda, bahkan sampai sebelum Ramadan berikutnya. Dengan juga sama hukumnya wa kadzalika al-kaffarah, membayar kafarah juga sama. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahkan mengqadha puasanya itu pada bulan Sya'ban. Walam takun taqdihi fawran 'inda qudratiha 'ala al-qada'. Dan Sayyidah Aisyah tidak bersegera mengqadha ketika dia mampu mengqadhanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengqadha puasa juga itu boleh dilaksanakan berturut-turut atau secara terpisah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi qada'i Ramadan in syaa'a farraqa wa in syaa'a taba'a. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan bagaimana mengqadha Ramadan, in syaa'a farraqa, kalau dia mau dia lakukan secara terpisah, wa in syaa'a taba'a, kalau dia mau dilakukan secara berturut-turut. Jadi boleh kita lakukan terpisah ataupun secara berturut-turut. Kemudian bagaimana kalau kita belum sempat mengqadha Ramadan kita sampai datang Ramadan berikutnya? Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa orang yang mengakhirkan qadha Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, dia hendaknya mengqadha Ramadan yang terakhir, kemudian setelah itu mengqadha hutangnya Ramadan sebelumnya, dan tidak menambah apa-apa, baik membayar fidyah maupun menambah harinya. Ini dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, kalau mengakhirkannya itu karena uzur, maka sama dengan mazhab Hanafi tadi itu, tidak menambah fidyah maupun menambah harinya. Tapi mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dikatakan ketika dia mengakhirkannya itu bukan karena uzur, maka dia harus mengqadha dan menambah fidyah. Dari setiap hari yang ditinggalkan, maka dia membayar 1 mud untuk orang miskin, memberi makan orang miskin 1 porsi dari setiap hari yang dia tinggalkan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi tidak ada dalil khusus yang berbicara masalah tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana kalau ada orang meninggal, dia punya hutang puasa, padahal dia sebenarnya sudah mampu melakukannya, tapi belum sempat dikerjakan puasa tersebut. Nah, para ulama sepakat kalau ada orang meninggal dan dia punya hutang sholat, maka ya, fa inna waliyahu la yusalli anhu huwa wala ghairuhu. Walinya maupun orang lain tidak
menggantikannya, melakukan sholat. Wa kadzalika man ajaza 'anis shiyam la yasumu anhu ahadun athna hayatihi. Demikian juga puasa, kalau orang itu tidak mampu puasa, maka tidak boleh orang lain menggantikannya kalau dia masih hidup. Nah, ketika orang tersebut masih hidup, maka tidak boleh ada orang lain yang menggantikan puasanya. Nah, sekarang kalau orang meninggal, dia punya hutang puasa, wa kana qad tamakkana min siyamihi qabla mautihi faqad ikhtalafa al-fuqaha fi hukmihi. Para ulama berbeda pendapat. Kalau dia meninggal, sebenarnya sebelumnya sudah ada kesempatan untuk puasa, tapi dia belum melakukannya. Fadzahaba jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa anna waliyahu la yasumu anhu wa yut'amu anhu muddan. Walinya tidak berpuasa menggantikannya, tapi diganti dengan membayar kafarah 1 mud atau membayar fidyah 1 mud an kulli yaumin. Setiap harinya diganti dengan membayar fidyah itu. Wal madhab al-mukhtar 'inda Syafi'iyah, tapi pendapat lain, pendapat yang dipilih dalam madhab Syafi'i, annahu yustahabbu liwalihi ayyasuma anhu. Walinya disunahkan berpuasa menggantikan orang yang meninggal tersebut. Wa yabra'u bihi al-mayyit. Kemudian mayit ya terlepas dari tanggungan tersebut. Wala yahtaju ila ta'amin anhu. Tidak membutuhkan makanan yang diberikan pada fakir miskin. Wal muradu bil wali al-qarib, saun kana 'asabah aw warithan aw ghairahuma. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah kerabatnya, baik itu asobah atau ahli warisnya atau yang lainnya. Walau shoma ajnabiyyun anhu sahha, kalau ada orang lain selain itu, maka sah dia melakukan puasa menggantikan orang yang meninggal tersebut. Dalilnya apa yang dipakai oleh mazhab Syafi'i tadi itu? Nabi SAW bersabda dalam riwayat Syekhoni, Imam Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi shiyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dan dia punya tanggungan puasa, maka walinya menggantikan puasanya. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.